Perlu pertama saya ingin memperkenalkan biografi atau identitas saya. Saya dulunya adalah seorang mantan pendeta Kristen Protestan, kuliah S1-nya di Universitas Kristen Indonesia Tomohon, khususnya Fakultas Teologi yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, berdekatan dengan Kota Manado. Nama sebelumnya Pendeta Nofriyanto Dolontelide, Sarjana Teologi, Magister of Science. Kemudian saya menjabat ketika lulus dari Teologi UKIT, menjabat sebagai pendeta berada di Kepulauan Sangihe, Kota Tahuna, pendeta Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Sehingga 109 orang ini yang ada di kampung saya, di peta raya itu terbagi 4, peta timur, peta barat, peta selatan, peta induk. Di sini mereka nantinya akan saya lindungi, saya arahkan, saya kuatkan, supaya tetap istiqomah di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, antum. Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir juga ini ya. Nah ini ini semua atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu walaupun hanya bertatapan face to face, kan Pak Ustadz? Saya masuk Islam itu sebenarnya niatnya dari 2016. Karena masalah saya punya profesi sebagai seorang pendeta, jabatan struktural dan fungsional. Karena orang Sangir di sini sudah tahu saya juga menjabat sebagai jabatan struktural dan fungsional. Saya juga aktif di kebaktian bangunan rohani. Saya pimpin KKR di Jakarta. Kemarin saya sering di Jakarta Timur di Rawamangun GPIB Nasaret. Jamaahnya betul. Jamaahnya Sandi Aulia, saya punya jamaah di sana. Bendahara saya tahu ya. Betul. Sehingga waktu tahun 2015 ketika saya melanjutkan pelayanan, saya minta izin kepada kedua orang tua untuk masuk Islam. Tapi respon dari kedua orang tua dan keluarga, saya sudah gila. Masa saya seorang the true leader fanatic of God, seorang pemimpin yang sejati takut akan Tuhan, bahwa pendeta Nofriyanto itu sudah kerasukan setan. Karena kenapa? Karena dia mau masuk Islam. Jadi waktu itu Badan Pekerja Sinode yang di Sangir jam 10 malam itu tahun 2015 datang ke rumah saya untuk mendoakan doa penyembuhan ilahi. Maksudnya saya kerasukan setan masuk Islam. Mereka ingin mendoakan saya lewat tim pelayanan doa, yang mana informasi dari kedua orang
tua dan keluarga yang mana saya sudah masuk kerasukan setan di Islam karena saya bilang saya mau masuk Islam. Saya tidak merasa apa-apa didoakan. Karena apa? Karena semua didoakan itu kan hanya lewat pemikiran dari individu. Untuk itu, ketika saya belajar, bayangkan Pak Ustadz, saya itu lari ke Gorontalo karena saya tidak diberi izin untuk Untuk masuk Islam. Saya di Gorontalo, orang tua saya ketika saya masuk Islam, keluarga bilang, kamu itu masuk neraka, kamu itu dijual Tuhan Yesus, kamu itu nanti mati ketabrak mobil, saya dibuang, dicerca, dihina. Bayangkan, saya dikatakan bahwa saya menjual Tuhan. Kalau saya sudah menjual Tuhan, saya sudah kaya di Islam. Kok Tuhan dijual? Istilahnya itu salah satu murid Tuhan Yesus, ada 12 murid, yaitu Yudas Iskariot. Jadi dalam hal ini sebenarnya Islam itu tidak memaksa. Saya membangun komunikasi dengan saudara-saudara keluarga orang tua. Saya bilang itu Islam, walaupun kita berbeda akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan keluarga. Itu sudah tersurat di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinikum waliyadin. Iya. Jadi dalam hal ini walaupun orang berbeda akidah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam tidak boleh mengajarkan durhaka kepada orang tua dan keluarga. Nah, jadi ketika saya memutuskan agama Islam ini sebenarnya bukan dalam arti saya berkhianat di agama saya dengan orang tua saya, tetapi ada sesuatu yang masuk di dalam hati saya sehingga saya itu mengantar keislaman ini dengan kesiapan mau jadi apa di Islam, tapi susah senang saya siap terima. Kalau berpikir mereka itu kemarin sudah membujuk dengan tawaran untuk dapat gaji pelayanan, setiap naik mimbar itu 2 juta, tiap minggu 3 juta. Tetapi ketika saya sudah menanamkan keislaman memang niat untuk masuk Islam, saya memandang itu rezeki di dalam Islam itu bukanlah harta yang melimpah, pergi bermobil, rumah bertingkat, uang banyak. Tetapi saya memahami ketika saya mendapat hidayah dari Allah, rezeki di dalam Islam itu adalah ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Bukan berbahagia yang menjadikan kita bersyukur, justru bersyukurlah yang menjadikan kita berbahagia. Man indakum yanfadu, man indallahi baqi. Yang ada padamu akan hilang lenyap, yang pada Allah akan kekal abadi. Sehingga ketika saya mau masuk Islam kemarin, keluarga saya mengatakan, kamu akan susah di Islam, pakaianmu berbeda jauh, performansmu, penampilanmu berbeda jauh. Kamu kalau di Islam tidak ada tempat untuk tinggal. Kalau di sebelah dulu ada pastori, rumahnya semua terjamin. Saya bilang saya juga masuk Islam karena saya mengingini keinginan saya, yaitu mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati selain dalam keadaan Islam. Sehingga gerak perjuangan saya masuk Islam ini, saya dipukul, pokoknya di perjuangannya luar biasa Pak Ustadz. Sehingga dalam perjuangan saya tetap bersabar, tetap menunjukkan keislaman saya, sehingga pada akhirnya ketika saya pulang dari Temboro, 1 tahun saya ngaji ambil program amali, saya pulang ke tempat asal saya masuk Islam 2017, sehingga di Sangir Tahuna itu ada 109 orang yang telah bersahadat, itu mantan jemaah saya waktu pendeta. Dan alhamdulillah dalam perjalanan kehidupan saya mau katakan, saya masuk Islam itu mengaji di Pesantren Al-Fatah Temboro, Pak, Jawa Timur. Temboro, Jawa Timur. Masya Allah. Oh iya Temboro, Masya Allah.